Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung salam di pagi hari. Yang gak jawab salam suaminya nikah lagi. Maka saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia mau senang gak mau suruh, gak mau susah, mau kaya gak mau miskin, mau cantik gak mau jelek, giliran punya hutang gak mau bak. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Muhajirin ibu-ibu yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya, Allah berikan nikmat ganda dan rezekinya, amin. Amin. Ibu-ibu yang ujung aminnya paling kencang, utangnya banyak ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kelancaran rezeki kita, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekali lagi jawab salam saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, musalli wa musallim ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan wa syukranillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahu al-'azim. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Muhajirin Perumahan Geraha Said, yang kami hormati Ibu RT dari RT 01 sampai RT 09, yang kami hormati Ibu Ketua RT Majelis Taklim dari RT 01 sampai RT 09, dan yang kami hormati panitia Majelis Taklim Uswatun Hasanah dari RT 04 dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul bermuhajirah pada acara kajian bulanan di Masjid Al-Muhajirin Perumahan Geraha Said. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, izinkan Ananda untuk sharing. Istilahnya sharing saja Bu ya. Sharing mengenai iman, imun, dan insya Allah aman. Sebulan yang lalu kita telah memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini intinya adalah untuk meningkatkan ibadah
kita ibu-ibu. Jumlah nabi, jumlah rasul ada 124.000 jumlahnya. 313 rasul dan yang menjadi akoimun keimanan kita ada 25 nabi. Setiap nabi memiliki mukjizat, yang mana mukjizat itu ditampakkan kepada umatnya, kepada kaumnya. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa memiliki tongkat. Nabi Musa memiliki tongkat yang mana tongkat itu ketika dilemparkan ke tanah menjadi tulang. Kalau saya ngelempar rumah, ya bocor gimana? Nabi Musa menampakkan, mengumpulkan ke tanah, mengumpulkan ke laut, laut terbelah dan menenggelamkan 12.000 balai tentara Fir'aun tenggelam di makan laut. Tapi peristiwa Isra dan Mi'raj tidak ada satu umat yang menyaksikan peristiwa Isra Mi'raj ini. Sayyidina Umar tidak melihat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak melihat, ibu-ibu gratis lain apalagi belum lahir juga belum gitu kira-kira ya, tidak melihat. Maka tanpa adanya iman kita tidak akan percaya peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada orang pintar, ada orang yang berpengaruh di zaman itu, namanya Abu Lahab. Abu Lahab pintar, cerdas, berpengaruh, tapi tidak punya iman. Maka ibu-ibu yang punya anak jangan hanya sekolahkan doang, tapi dididik untuk belajar agama, untuk memiliki iman. Agar di tahun 2024 tidak ada Abu Jahal berikutnya. Naudzubillah ini. Kembali lagi peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita mengambil pelajaran peristiwa sebulan yang lalu. Secara lugahan, secara bahasa, Isra itu artinya apa, Bu? Isra itu artinya perjalanan di waktu malam. Jadi kalau kita melihat orang yang berjalan di waktu malam, berarti orang itu lagi Isra. Ibu-ibu ngambek ke suaminya, beresin baju, angkat koper malam-malam. Kita nggak tanya tetangga, mau kemana? Mau Isra katanya. Itu secara bahasa Isra artinya perjalanan di waktu malam. Tapi Isra dan Mi'raj ini perjalanan di waktu malam yang jauh jaraknya ditempuh dengan waktu yang singkat. Jadi untuk memahami peristiwa Isra dan Mi'raj itu tolak ukurnya bukan otak kita. Otak kita nggak nyampe itu. Otak kita kekecilan untuk memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi apa? Tapi tolak ukur untuk mempercayai peristiwa Isra Mi'raj adalah keimanan kita. Kalau kita melihat anak kecil nih, Bu, kalau kita melihat anak kecil, ada anak kecil pasti ada emak, ada bapaknya. Emak, bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada anak, pasti ada emak, ada bapak. Itu menurut otak. Tapi kalau menurut iman, Nabi Adam, emak nggak ada, bapak nggak ada, tapi Allah mau, jadi nggak ada. Jadi itu Nabi Isa, emak ada, bapak nggak ada, tapi Allah mau, jadi nggak ada. Jadi itu kalau kata iman. Makanya di dalam sekarang banyak wanita yang mau kalah dengan imannya. Ya, begitu pun juga Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, kalau secara orang normal menurut otak kita, kalau itu dibakar ya pasti bakar. Tapi Nabi Adam enggak, panas juga enggak, malah merasa kedinginan. Benar, Bu? Ya Nurul tuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin ente dan selamatkan Ibrahim. Coba ini mau dibakar, makan ngasih, Bu. Saya dibakar, makan ngasih. Begitu kira-kira. Itu kalau menurut iman kita dan otak kita berbeda. Jadi untuk memahami Isra Mi'raj itu tolak ukurnya adalah keimanan kita. Jelas, Bu? Jelas. Jadi peristiwa
peristiwa Isra Mi'raj sebulan yang lalu itu adalah maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau maunya Allah, ya apapun pasti terjadi. Kalau maunya Allah, ya jadi. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu berpesan supaya kita meningkatkan iman kita. Jelas bu? Jelas bu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengumpul begini, kita mengadakan kajian bulan seperti ini menambah iman kita, ini menambah syah iman kita. Iman kita lagi full ini bu, iman kita lagi full ini bu. Karena apa? Karena kegiatan-kegiatan kajian ini. Bisa jadi setelah pulang dari sini, iman kita lobet lagi, iman kita turun lagi, iman kita drop lagi. Maka sering-seringlah kita mengadakan kajian-kajian seperti ini supaya iman kita selalu bertambah, supaya iman kita selalu stabil, supaya iman kita selalu full, dan tidak ada ruginya mengadakan kajian-kajian seperti ini. Kita ngumpul begini bu, naikin iman, naikin imun, betul bu? Coba kalau nggak mengajar di rumah, banyak ujian belum beres, ya bu ya, setrikaan baju belum digosok, ya kan? Bengong sedikit, mikirin cicilan, mana awal bulan, ya bu ya. Masya Allah kita ngumpul begini, insya Allah iman kita lagi sulit. Maka tidak ada ruginya kita ngumpul begini. Dosa-dosa kita dirontolin bu, dosa-dosa kita dihapus bu, dosa yang kecil, dosa yang tidak sengaja, dosa ke tetangga, dosa ke suami, apalagi ke abad-abad, ngelakuin dosa nggak sadar. Sebelum berangkat pengajian, suami berperintah, mas dicuciin tubuh jemuran, diangkatin tubuh jemuran, kalau udah diangkatin, ada model itu, masya Allah. Kita ngobrol begini, kita talkin dulu insya Allah. Amin. Amin. Bu, kita harus mengajarkan anak kita. Ibu-ibu ngumpul begini, belajar di masjid, anak kita melihat bu. Ibu-ibunya rajin mengajar, masya Allah ya bu ya. Bapak-bapaknya rajin mengajar ya bu ya, masya Allah. Ibu-ibunya rajin ya bu ya, mengajar ya. Bajunya rupa-rupa, suaminya paru-paru, karena kredit bajunya. Betul, anak menilai bu. Ibunya rajin pengajian, ibunya rajin pengajian, masya Allah. Bapaknya juga rajin pengajian. Bahkan ibu-ibu pengajian sebelum ustadznya datang rajin sholawatan, bu ya. Coba kalau bawa bapak beda, bukan sholawatan bawa bapak, bagi-bagi akbar. Kalau ibu-ibu masya Allah rajin tuh ya, sebelum ustaz datang tuh sholawatan sambil ngomongin orang. Bukan di sini, bukan dipaksakan ini pak, dikatakan ya, dikatakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Junah, kemarin kamu datang nggak pernikahan sama Mudin? Oh datang terus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Junah, kamu kapan datangnya ke nikahan sama Mudin? Saya pagi-pagi banyak makanannya, ada ikan, ada sapi, ada rendang, saya ambilin untuk semua. Ternyata pas saya buka ternyata semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu seru, kamu kapan pernikahannya sama Bu itu? Kalau saya masih siang-siang bu, udah nggak ada makanan, tinggal sisa 2 mil. Aku 2 mil, telur dibagi 2. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Itu ibu-ibu pengajian, masya Allah. Indahnya ya. Tapi kalau dengan umur begini, insya Allah kita niatkan untuk
meningkat iman kita, supaya iman kita full lagi, supaya imun kita, daya tahan tubuh kita kuat lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi sekarang di zaman intelektualitas, ya, ibu-ibu bangga dengan anaknya yang S1, S2, S3 sampai pada negeri kebanyakan ilmu S. Ya, S1, SPD bangga dengan sarjana pendidikannya, SE bangga dengan sarjana ekonominya, Eskom bangga dengan sarjana komputernya, SOS pembersih lantai. Masya Allah. Tapi kita juga harus didik anak kita, bekali anak kita dengan ilmu-ilmu agama, supaya mempunyai dasar, mempunyai fondasi dengan iman yang benar. Jadi pelajaran, kembali lagi ke peristiwa Isra Mi'raj, pelajaran yang kita ambil, kita ngumpul-ngumpul begini Bu, insya Allah pahalanya gede Bu, pahalanya gede benar. Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Udah nggak usah pusing-pusing, kumpul aja kajian dah. Insya Allah banyak manfaatnya, banyak pahalanya. Ya Bu ya. Tapi yang begitu namanya ibadah sama kajian, wah ada aja godaannya. Anak rewel, ya Bu ya. Anak mencret, susunya habis, ada aja godaan mau kajian itu. Mau pengajian ada aja godaan. Apalagi sekarang di tahun 2000-an ada penemuan canggih, yaitu namanya setan gepeng. Tahu setan gepeng tuh? Setan gepeng namanya. Apa yang gak ada setan gepeng di handphone itu? Semuanya ada, video ada di HP, kamera ada di HP, kalkulator ada di HP. Ya Bu ya, mau ngirim uang bisa lewat HP, jual beli ada di HP. Ya Bu ya, orang yang nggak megang HP berarti orang yang nggak gaul, nggak zaman besti. Ya, sampai media sosial pun banyak sih, misalkan dia ini WhatsApp ada, Instagram ada, Twitter ada, TikTok ada, sampai nenek-nenek pun punya grup WhatsApp. Namanya apa nih? Rombongan ini. Janda punya grup WA juga Bu. Namanya Rojali, rombongan janda liar. Ada grup WhatsAppnya. Ini yang menjadikan hambatan terkadang bagi kita untuk pengajian, untuk berangkat ke masjid. Jangan sampai kita terpengaruh oleh setan gepeng. Tapi kita bisa memanfaatkan penemuan canggih, kemajuan teknologi di abad 2000-an. Yang udah jelas Bu ya. Jadi ngaji aja udah insya Allah banyak manfaatnya, banyak pahalanya. Bisa bertemu dengan saudara, ketemu dengan tetangga, silaturahmi, ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Baik, kembali lagi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj kemarin, Isra tadi artinya waktu perjalanan. Yang namanya orang jalan itu pasti ke depan. Mi'raj artinya naik. Orang yang naik pasti ke atas. Maka Isra Mi'raj ini berpesan supaya ibadah kita makin maju dan makin meningkat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu juga Isra Mi'raj, Nabi melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, mendapat pesan supaya kita melakukan sholat yang dari 50 waktu sampai 5 waktu. Maka pelajaran yang kita ambil dari sholat itu apa? Dalam ilmu fikih menerangkan secara lugasan sholat ya addu'a. Sholat itu artinya doa. Ya Bu ya. Orang yang rajin doa pasti rajin meminta. Orang yang rajin meminta pasti Allah kasih udhuni fastajib lahu. Maka sering-sering sholat pasti rajin berdoa, rajin meminta. Begitu pun ditambahkan menurut syara'an dalam ilmu fikih, sholat itu adalah af'alu wa aqwalu muqtatatun fit takbir wa muqtatatun fit taslim.
perkataan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maka ketika kita berdoa, kita jangan diam aja diucapkan, ya. Jangan berdoa ya diam aja. Ya susah. Ibu minta cincin ke suami, tapi ibu nggak ngomong. Apa sayang? Apaan gitu ya? Tapi ibu nggak ngomong, diucapkan. Nah saya mencincin, cincin dari tadi ngomong ya, tapi diucapkan. Afdolnya seperti itu. Ya Bu ya, diucapkan. Jadi ketika kita meminta, ketika kita berdoa, diucapkan kita mau apa. Tapi ketika kita mengambil, jangan berdoa yang mencoba-coba yang katakan Al-Fatihah harus diucapkan. Kita berdoa, tamunya udah ya Allah, saya punya utang ke si A, saya punya utang ke jumlah 10 juta, ya Allah, jangan juga seminimal-minimalnya itu terdengar dengan telinga kita sendiri, seminimal-minimalnya diucapkan. Tapi jangan dari ketika di masjid sampai teman-teman yang sampingnya mendengar, jangan juga ya. Afdolnya seperti itu. Selanjutnya, pelajaran yang kita ambil dari sholat yaitu disiplin. Ya Bu ya, disiplin. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin waktu. Kalau belum waktunya sholat zuhur, jangan sholat zuhur. Kalau belum waktunya sholat asar, jangan sholat asar. Kalau belum waktunya sholat maghrib, ya jangan sholat maghrib. Karena sesuai dengan waktu dan aturan syariat. Kang Alfat, saya mau nambah jelas sholat zuhurnya 5 rakaat biar pahalanya gede. Oh yang gak bisa. Ini sudah aturan mengajarkan kita untuk disiplin dan taat aturan. Ya Bu ya, banyak pelajaran-pelajaran sholat yang kita bisa ambil, salah satunya yaitu disiplin waktu, disiplin aturan, supaya kita nggak menabrak sana sini. Ya Bu ya. Yang selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'raj yaitu rendah hati dan jangan sombong. Rendah hati dan jangan sombong. Anggota tubuh kita yang paling terhormat adalah kepala. Ya Bu ya, kalau kepala dibersandain, marah pasti. Ya Bu ya, kalau kita juga kepalanya, marah pasti. Makanya kita bawa katanya yang dipotong itu kepalanya, bukan jempolnya. Ya, kita potong sih yang dipotong kepalanya, bukan kakinya, bukan jempol kakinya. Maka kepala itu adalah anggota tubuh yang paling terhormat, yang paling mulia. Tapi ketika kita sholat, ketika kita sujud, kepala sama rendahnya dengan kaki kita, bahkan lebih rendah daripada pantat kita. Kau sendiri apa isi pantat itu ya? Lebih rendah dari pantat. Maka jangan sombong ya. Apa yang mau kita sombongin? Kita lahir di dunia, ya Bu ya, dia punya apa-apa. Kita lahir juga butuh bantuan orang. Gak tiba-tiba langsung keluar, ya enggak. Kita nama juga dikasih sama orang, betul ya? Dikasih sama orang. Baju dikasih sama orang. Jadi jangan sombong. Mengajarkan kita untuk tidak sombong. Kita belajar dari tukang parkir, ya Bu ya. Kita belajar dari tukang parkir. Kenapa? Karena tukang parkir punya banyak mobil, punya banyak motor, mereka nggak sombong. Ya Bu ya, tukang parkir punya mobil banyak, motor banyak, tapi nggak sombong. Kenapa? Karena tukang parkir merasa dimiliki, bukan merasa memiliki. Nah itu poinnya. Jadi ketika mobil hilang satu persatu, tukang parkir nggak sedih, tukang parkir nggak nangis berbulan-bulan tuh, karena tadi tukang parkir merasa dimiliki, bukan merasa memiliki.
Jelas Bu? Jelas? Lanjut? Lanjut? Jam berapa ini? Soalnya saya diundang ke Malaysia begini Bu, mau menghadiri upin Pungatang. Lanjut Bu? Oke, lanjut. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu ketika kita sholat di akhir yaitu kita salam. Salam itu tengok kanan, tengok kiri. Ini sholat mengajarkan kita supaya kita bermasyarakat tengok kanan, tengok kiri itu. Melihat tetangga kita yang masih kurang, yang masih susah, ditengok Bu. Jangan dulu saja nabrak. Tengok kanan, tengok kiri, masih banyak yang fakir miskin, banyak anak yatim, banyak yang kesusahan. Kita punya sedikit rezeki, punya banyak makanan yang dibagi. Jangan merasa kaya sendiri, jangan merasa pintar sendiri, tidak butuh bantuan orang. Kita harus tengok kanan, tengok kiri ke tetangga kita, ya, supaya kita bisa hidup bermasyarakat, saling membantu, saling bergotong royong. Jadi yang mudah-mudahan di rumah negara ini ya, saling membantu, saling berbagi, minimal dekat dengan tetangga kita. Ya Bu ya, ini pelajaran yang penting juga ini bermasyarakat. Ya, karena bermasyarakat itu ya banyak orangnya juga. Yang namanya masyarakat itu bukan satu orang, tapi kumpulan orang-orang. Ya, yang harus kita bantu karena kita mati pun butuh orang, kita mati pun butuh dikuburin. Gitu kira-kira ya. Jadi tengok kanan, tengok kiri, kita bantu sekitar kita. Ya Bu ya, jelas Bu. Ini pelajarannya. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari sholat, tengok kanan dan tengok kiri. Yang selanjutnya hadirin jamaah pengajian bulanan gratis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan reformasi terbesar selama 23 tahun, merubah umat yang biadab menjadi umat yang beradab, merubah umat yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu, merubah umat yang penuh dengan kemusyrikan menjadi umat yang beriman. Reformasi apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan umatnya yang penuh dengan kemusyrikan, menyelamatkan umat yang penuh ketergantungan kepada benda. Nabi Muhammad berjuang 13 tahun di kota Mekah hanya untuk menanamkan la ilaha illallah. Apa? Sekali lagi apa dulu? La ilaha illallah. Semuanya berawal dari sini, membangun fondasi. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah dengan segala konsekuensinya, kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kalau benar fondasinya, benar sudutnya. Jelas Bu? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan meminta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Kalau benar fondasinya, jauh dari korupsi, jauh dari judi. Benar Bu? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya tidak bergantungan kecuali hanya kepada Allah. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan meminta perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Inilah yang menjadi generator membangkitkan semangat keimanan kita. Kita puasa, kita sholat, kita sujud, kita jihad, itu adalah nilai-nilai iman kita. Betul. Imannya tidak kelihatan, tapi gejalanya yang kelihatan.
kelihatan. Betul Bu. Imannya yang kelihatan Bu, tapi gejalanya yang kelihatan. Ini mic, percaya nggak kalau ada hukum? Mic ini percaya nggak kalau ada hukum? Kenapa percaya? Karena ada bunyi, karena ada suara. Sebelumnya kelihatan nggak Bu? Enggak, sebelumnya nggak kelihatan. Ya, kalau sebelum ini ada, maka lampu tadi nyala. Ya, kalau belum ada, lampu menyala. Kalau belum ada, kipas berputar. Ya, begitu pun tadi. Kalau kita imannya ada, sujud dong. Ya. Kalau iman ada, sholat dong. Kalau iman ada, puasa dong. Betul. Kalau iman ada, sedekah dong. Kalau iman ada, apa lagi? Senyum dong. Betul ya? Kalau iman ada, kajian dong. Ya. Maka ini fondasi yang benar, fondasi yang bagus untuk menerapkan fondasi la ilaha illallah. Kalau fondasinya benar, kalau fondasinya kuat, mau dibangun apapun di atas fondasi yang kuat, insya Allah aman. Tapi kalau fondasinya rapuh, apapun yang dibangun di atas fondasi yang rapuh pasti bakalan hancur. Jadi ini kesimpulan tema iman, imun, dan aman. Kalau iman kita, iman itu fondasi kita sudah benar, maka insya Allah imannya juga kuat, imunnya juga kuat, ya daya tahan tubuh kita juga kuat, insya Allah aman dunia dan akhirat. Jelas Bu? Jelas? Lanjut. Kalau capek berdiri nggak apa-apa ya. Baik, kita sekarang memasuki bulan Sya'ban ya Bu ya. Bulan Sya'ban itu bulan yang diturunkan yang tadi saya bacakan di awal suratnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, maka selawatlah kalian oleh umat kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaat nanti, mendapatkan syafaat dan barisan di naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita selawat dulu ya bareng-bareng. Karena di bulan Sya'ban ini yang tadi itu diturunkan surat itu, asal mulanya Quran yang tadi itu, bahwa Allah dan para Rasul berselawat kepada Nabi. Baik, kita selawat bareng-bareng tuh. Siapa yang di sini? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi
selawat kepada Nabi. Ya, dimanapun tempatnya kita selawat ya. Kita lagi masak selawat, zikir. Kita lagi nyapu sambil selawatan ya. Sambil zikir, masya Allah. Sambil gendong anak kita selawat ya. Sambil menjemur, sambil nyetrika ya. Kalau sambil wangi-wangi jangan bukan di sana, belakang. Selawatan, dimana kita harus selawatan. Perbanyak selawat di bulan Sya'ban. Perbanyak amalan-amalan karena kita sudah lagi memasuki bulan Ramadan. Ya. Yang mana bulan Ramadan ini kita harus siap memperbanyak amal-amal kita, pahala kita dilipat gandakan. Nah, sebelum kita memasuki pertandingan, juga bulan puasanya pertandingan. Ya, pertandingan yang namanya sebelum pertandingan kita harus mulai dengan pemanasan supaya ketika bertanding nggak keseleo, supaya ketika bertanding uratnya nggak kaget, kira-kira. Maka di bulan Sya'ban kita harus perbanyak amalan-amalan kita supaya di bulan Ramadan nanti kita sudah siap untuk memperbanyak amalan-amalan kita. Kita latihan puasa di bulan Sya'ban, yang masih punya utang Bu, segera lakukan karena kemungkinan yang sebentar lagi, seminggu lagi kurang lebih kita memasuki bulan Ramadan. Jangan sampai utang puasa kita masih ada. Ya Bu ya, perbanyak amalan-amalan, perbanyak sedekah, perbanyak kajian-kajian di bulan Sya'ban dan dimaksimalkan di bulan Ramadan. Begitu Ibu kira-kira ya. Setelah ini silakan jawab. Pertanyaannya ada berapa? 3 Bu. Ya, setelah ini nanti saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa nanti ditanyakan ke Bapak Meri gitu kira-kira. Cuma Meri kami tanyakan kalau pertanyaan ini. Kalau saya nggak bisa jawab. Baik, kita langsung saja kita akhiri materi kali ini terkait dengan iman, imun dan aman, dan selanjutnya nanti dibuka sesi pertanyaan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi